Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badan Akbar dengan NIM 0805 1282 42926, kelas L2 genap. Di sini saya akan melengkapi laporan praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut, bagian hasil pembahasan dan kesimpulan saran materi peta analog, yaitu materi kedua. Baik, kita masuk ke tujuan dari praktikum kali ini, itu agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang terdapat pada peta analog yang bisa dilihat secara fisik. Baik, kita masuk ke materi. Ini definisi dari peta itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambaran permukaan bumi secara nyata. Kalau peta analog itu merupakan peta yang dibuat dan disajikan dalam bentuk fisik ataupun cetak di atas media kertas. Peta ini itu merupakan bentuk dari konvensional peta digital yang berbasis komputer. Selanjutnya itu ada sejarah dari peta analog atau sejarah dari peta. Itu pada zaman dahulu manusia itu membuat peta yang sederhana dari batu. Yang kedua itu peta analog atau peta modern ini berkembang seiring kemajuan dari ilmu pemetaan hingga pada tahun 1960. Ini hampir semua peta yang digunakan itu berbentuk analog. Ciri dari peta analog ini tidak seperti peta digital, yaitu cirinya itu berbentuk fisik, terus juga tidak bisa diubah, dan peta analog biasanya menggunakan simbol-simbol kartografi atau simbol-simbol manual, dan juga biasanya harus membaca dengan manual dan mempunyai skala yang tetap walaupun bervariasi. Kita masuk ke jenis-jenis dari peta analog ini. Yang pertama ini ada peta umum. Peta umum ini mencakup itu peta topografi yang fungsinya untuk menggambarkan suatu permukaan bumi. Juga yang kedua itu ada peta atlas dunia. Ini merupakan penggabungan peta-peta analog yang disusun atau digabung dalam suatu buku peta. Terus yang kedua itu ada peta tematik. Peta tematik ini mencakup peta curah hujan dan peta geologi yang fungsinya ini untuk melihat curah hujan dan juga vegetasi yang ada di suatu bumi. Terus juga ada peta navigasi atau peta navigasi laut. Ini biasanya untuk pelayaran. Terus kita masuk ke fungsi-fungsi dari peta analog. Ini biasanya ini untuk sarana informasi, karena memberikan gambaran yang ada di permukaan bumi. Terus ada sebagai alat navigasi, ini untuk membantu perjalanan mau itu darat, laut, ataupun udara. Terus ada sarana pendidikan. Ini bisa untuk pembelajaran geografi dan lingkungan, dan juga perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini biasanya dipakai dalam hal tata ruang dan juga untuk pembangunan. Baik, selanjutnya ini ada cara untuk membuat peta analog. Untuk membuat suatu peta analog ini kita harus memiliki
banyak unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam peta analog agar peta analog ini bisa dibaca dan menjadi baik. Itu unsur-unsur tersebut meliputi itu ada judul, ada skala, ada tanda arah dan warna, tanda arah, terus ada tata warna, ada simbol peta, terus ada legenda, terus ada tahun pembuatan, garis tepi, inset peta, dan lettering. Apabila unsur-unsur itu tidak melengkapi, maka peta analog itu bisa dikatakan tidak baik untuk dibaca karena bisa membuat pembacanya itu bingung. Terus kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari peta analog. Kelebihan dari peta analog ini karena bentuknya fisik itu mudah didapat dan mudah digunakan karena tidak memerlukan alat elektronik. Karena ketika bentuknya fisik itu kita tidak memerlukan internet untuk menggunakannya. Terus awet ketika dirawat dalam jangka panjang atau dirawat dengan baik. Tapi peta analog ini juga udah rusak. Terus juga peta analog ini mempunyai kekurangan, yaitu sulit untuk memperbaruinya karena jika ada perubahan data itu untuk memperbaruinya itu harus mencetak baru. Terus juga peta analog ini karena tidak seperti peta digital yang interaktif, peta analog ini tidak interaktif karena biasanya peta digital itu bisa di zoom ataupun di overlay. Nah, berbeda dengan peta analog itu tidak bisa. Terus kekurangannya lagi itu ada karena peta analog ini besar, makanya itu kita harus membutuhkan ruang. Dan juga peta analog ini karena bentuknya fisik, ini kalau tidak dirawat dengan baik itu mudah rusak. Sekian, terima kasih dari pembahasan. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini itu peta analog itu adalah peta yang dibuat, disajikan, dan digunakan dalam bentuk fisik atau cetakan di atas media kertas. Dan peta analog ini menampilkan representasi permukaan bumi itu menggunakan simbol, warna, garis, pola dengan skala tertentu, dan fungsinya itu untuk menjadi alat komunikasi visual dan juga bisa memberikan mengenai hubungan keruangan, lokasi, jarak, arah, dan ketinggian, dan maupun sebaran fenomena geografis. Baik, untuk saran itu untuk pemateri kali ini itu bisa untuk pemateri kali ini itu ketika menjelaskan materi atau memaparkan materi itu bisa diperlambat dan tidak terburu-buru agar kami para praktikan itu bisa mengerti apa yang disampaikan pada pemateri ketika memaparkan materi yang dipaparkan pada praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.